Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, petang hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hidayah sehingga kita mampu beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan pula untuk mempertahankan kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap di kitab yang berkaitan dengan serba-serbi Ramadan, tentang puasa. Bab terakhir yang kita bahas yaitu apa yang mesti kita ucapkan ketika kita melihat hilal. Kemarin sudah kita pelajari bersama. Insyaallah doanya semuanya sudah hafal ya, kecuali yang belum hafal. Doanya ketika kita melihat hilal, lebih-lebih hilal di bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamatu wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Tidak terlalu panjang ya. Nah, nanti dibuka ya di kitabnya kalau ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin atau di Google-nya. Nah, itu doa ketika melihat hilal. Sekarang kita berganti bab. Imam Nawawi memberikan bab ini yaitu bab fadlus sahur wa ta'khiruhu ma lam yakhsha tulu al-fajr, yaitu bab keutamaan sahur. Sahur ya biasa sahur. Ada keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur itu selama tidak mengkhawatirkan terbit fajar. Nah, itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam puasa itu ada yang namanya sahur. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Agar kita ini antusias di dalam beribadah bulan Ramadan, maka perlu kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan itu. Ada sebuah hadis
yang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini termasuk orang Quraisy, yaitu salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga. Seneng tak kira-kira kalau dijamin surga? Kau usah ibadah turu wae gitu. Tapi sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga ya tetap berjihad ya. Ya itulah yang bisa memasukkan ke surga. Ya getol untuk beramal saleh. Wong dijamin surga saja tidak yakin, artinya tidak terlalu pede. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjelang kematiannya juga tidak mentang-mentang saya ini sudah dijamin surga, tetapi masih apakah amalku itu bisa mengantarkanku ke surga. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu pede dan mentang-mentang seperti itu. Kalau kita mungkin sudah dijamin surga, rona-rona yang mengkerah-mengkerahnya calon penghuni surga. Ini Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Meriwayatkan sebuah hadis bahwa menceritakan ada 2 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Jadi ada 2 orang ini datang kepada Rasulullah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang ini memiliki karakter yang berbeda. Yang satu itu giat beribadah, tapi ibadahnya itu giat, antusias sekali di dalam beribadah. Bahkan mengikuti perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berjihad di jalan Allah, ikut berperang itu lalu gugur di medan jihad, termasuk mati gugurnya di dalam keadaan syahid ya. Yang satu yang tidak terlalu giat ibadahnya itu diberi umur yang lebih, yang selisih dengan yang satunya tadi wafat. Yang satunya ini masih diberi kesempatan beribadah. Lalu kemudian Talha ini menceritakan dia bermimpi saat itu sudah berada di pintu surga. Jadi Talha yang sudah dijamin masuk surga itu bermimpi dan berada di depan pintu surga. Dan ketika berada di depan pintu surga itu bertemu dengan 2 orang ini, yaitu 2 orang yang tadinya diketahui bersyahadat di hadapan Rasulullah. Yang satu gugur di medan jihad, yang satunya yang tidak terlalu giat ibadahnya itu diberi tangguh kesempatan untuk beribadah. Lalu diamati oleh Talha di dalam mimpinya itu. Kemudian dari dalam surga itu datang atau keluar penjaga surga. Keluar menemui 2 orang ini. Lalu kemudian yang umurnya ditangguhkan itu 1 tahun atau lebih, itu diajak masuk lebih dulu dibandingkan temannya yang gugur di medan jihad,
yang tekun atau giat ibadahnya. Jadi yang tidak terlalu tekun ibadah itu dipersilahkan masuk lebih dulu oleh penjaga surga itu. Lalu kemudian sang penjaga surga itu keluar lagi, mengizinkan yang gugur wafat ketika berjihad di jalan Allah itu untuk masuk surga. Lalu kemudian kedua orang ini keluar kembali menemui Tolha. Kedua-duanya menemui Tolha. Apa kata kedua orang itu? Mengatakan kepada Tolha itu, kembalilah kamu, pulanglah, irji, pulanglah. Kamu belum waktunya untuk masuk surga. Dan ketika disuruh pulang itulah Tolha ini bangun. Terbangun, dia merenungkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu. Ada sebuah yang menjadi pertanyaan bagi Tolha, yaitu orang yang aktif berjihad itu, yang tekun atau giat ibadah dan ikut berjihad itu tidak lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang diberikan tangguh tadi waktu hidup di muka bumi. Jadi umurnya itu lebih lama. Lalu hal inilah yang diceritakan Tolha kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Diceritakan bahwasanya ada orang yang giat ibadahnya, bahkan berjihad di jalan Allah, itu tidak lebih dulu masuk surganya dibandingkan orang yang tidak terlalu giat beribadah tetapi diberikan umur lebih oleh Allah untuk masuk surga. Ramai sahabat-sahabat, ada cerita mimpinya Tolha ini. Karena cerita ini sudah beredar di kalangan para sahabat, Nabi mendengarnya. Nabi mendengar kisah cerita ini, lalu sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Tolha. Bagaimana itu Rasulullah? Orang yang wafat di medan jihad dan giat ibadahnya tidak lebih dulu dibandingkan saudaranya yang tidak terlalu giat ibadah, tetapi dia diberikan waktu tangguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sahabat yang satu tadi yang diberikan umur, tambahan umur itu mengalami Ramadan, dia menangi bulan Ramadan. Ketika dia menghadapi bulan Ramadan itulah dia bersungguh-sungguh ibadah. Dia juga berpuasa dan dia juga qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, dan banyak amalan-amalan yang lain yang dia lakukan di bulan Ramadan itu. Maka itulah kata Rasulullah SAW, karena Ramadan itu bulan yang mulia,
Dan orang yang beribadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dan ketika dia bermohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika dia ketemu dengan Lailatul Qadar itu, maka disitulah orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan dia bermohon ampun kepada Allah. Ketika dia salat qiyamul lail saja, dosa-dosanya diampuni. Siapa yang puasanya dengan benar-benar puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bertemu dengan bulan yang mulia itu dan dia mendapatkan kemuliaan di bulan itu, maka itulah yang mengangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan saudaranya yang lebih dulu wafat itu. Karenanya dia lebih dulu masuk surga dibandingkan saudaranya ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebuah motivasi bagi kita, yaitu kita tidak menyia-nyiakan ketika kita itu bertemu dengan bulan Ramadan. Kurang berapa hari bulan Ramadan? Kita sekarang sudah di bulan apa? Bulan Februari ya. Kita sudah masuk di bulan Saban ya. Nah, ini bulan yang tidak disia-siakan oleh Rasulullah SAW untuk memasuki bulan Ramadan. Karenanya kita diajarkan doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami ini dengan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ya, sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang akan datang, yang sebentar lagi akan datang ya. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan sebagaimana yang diceritakan tadi. Kronologisnya diceritakan oleh sahabat Talha radhiyallahu anhu dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ketika seseorang itu bersungguh-sungguh di bulan itu, maka dia dapat kemuliaan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai di bab ini, sehingga ketika menghadapi bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat dibisiki oleh malaikat. Apa kata malaikat yang membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Budun man adraka Ramadan falam yufarullah." Celaka. Jadi ini termasuk orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, sehingga malaikat itu mengatakan celaka orang yang dipertemukan dengan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu sudah meninggalkan dirinya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah bulan kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu termasuk pesan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya fadilah yang ada di bulan Ramadan itu adalah makan sahur. Makan sahur itu dituntun oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala, jadi sahabat Anas menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur. Ini perintah Rasulullah, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Jadi tidak sekedar makan, tapi kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa sih berkah itu sebenarnya? Yang kita senantiasa mengharapkan berkah, mudah-mudahan barokah, ziyadatul khair kata ulama, yaitu apa katanya, kebaikan yang terus menerus bertambah, itu namanya berkah. Jadi makan sahur itu juga makanan yang bisa membawa berkah bagi kita. Kapan sih masa makan sahur itu? Kalau makan sahurnya itu setelah pulang tarawih kira-kira jam 9-10, itu bukan makan sahur, itu makan malam. Walaupun tidak apa-apa, walaupun boleh, tapi itu tidak termasuk makan sahur. Karena sahur itu sendiri kapan? Sahur itu adalah waktu sepertiga akhir malam. Itulah waktu sahur itu. Wabil asharihum yastaghfirun, di antaranya di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu memiliki kebiasaan, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah di kala waktu sahur. Kapan? Sepertiga akhir malam. Jadi sahur itu bukan asal makan itu. Kalau makannya sebelum jam 12 malam, ya makan malam termasuk. Kita ini kadang-kadang supaya nanti tidak kelewatan, nanti keburu subuh tak sahur aja, mumpung turun nah, dulu kita juga begitu ya. Jadi tiba nanti itu kebablasan, nanti ngadepi tahu-tahu subuh, ya makan saja itu. Tetapi kalau kita makan sebelum tidur, nanti bangun tidur sebah perutnya itu, malah lapar di pagi hari. Ini tidak menambah keberkahan. Apa keberkahan sahur? Tentunya akan menguatkan badan kita. Dan ini tadi kan judulnya keutamaan sahur dan mengakhirkannya waktu sahur itu. Asal tidak takut kedatangan waktu subuh itu ya, waktu subuh.
Jadi sampai menjelang subuh kita masih makan sahur. Kalau sahurnya itu menjelang subuh, maka pagi hari kita masih segar ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi badan ini masih kuat karena sahurnya itu hampir subuh. Ini keberkahan. Dan makan sahur itu makan untuk puasa kita di pagi hari, di waktu yang penuh berkah, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu-waktu yang penuh berkah itu. Jadi ada yang ada itu hadis, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin memiliki tiket masuk surga, di antaranya wasallu bil laili wan nasi niyam. Salat bil laili, di waktu malam, yaitu sallu bil laili wan nasi niyam, ketika orang lain itu sedang enak-enak tidur. Kapan enak-enaknya tidur itu? Ya lebih dari jam 12, jam 2 ke atas. Itu enak-enaknya tidur. Kadang-kadang mapane jam 10, isoke tidur jam 12 kan gitu. Jadi jam 2 itu ya mau enak-enaknya itu tidur, pulas. Maka di saat yang seperti itu dirikan sholat. Itulah waktu-waktu yang penuh, yang berkah itu. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar di waktu-waktu sahur itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang biasa digunakan oleh orang-orang yang bertakwa. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah orang-orang yang bertakwa itu biasanya mereka itu banyak beristighfar. Jadi berbeda istighfar itu di siang hari dengan di waktu sahur. Jadi bobotnya itu beda. Kemudian keberkahan yang berikutnya, orang yang makan sahur, yaitu makan di waktu sahur di sepertiga akhir malam di bulan Ramadan, itu didoakan oleh Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi meskipun kita itu sahur sendiri misalnya, atau sahur dengan keluarga kita, istri kita, dengan anak kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita dan berdoa. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mustahirin. Allah dan Rasulnya, innallaha malaikat, Allah dan malaikat-malaikatnya mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur itu. Ya, kalau makanan dan kita sedang sahur itu didoakan malaikat-malaikat Allah, tentunya makanan itu akan membawa keberkahan bagi kita, sehingga puasanya itu puasanya tidak terlalu berat karena akibat keberkahan dari makan sahur. Kemudian keberkahan yang berikutnya agar berbeda dengan orang-orang yang dulu diperintahkan ibadah puasa, yaitu ahli kitab.
itu tidak diperintahkan, dianjurkan mereka itu makan sahur. Ini yang membedakan. Memang ada orang yang mengatakan saya puasa tapi saya tidak pernah sahur. Pernah dengar begitu? Pernah, ya. Dikiranya itu baik, padahal itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makan sahur di waktu sahur, makan di waktu sahur itu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Aku tidak enak nih makan malam. Ya tidak makan, karena makan sahur hamba Allah yang beriman yang terbaik itu adalah makan kurma. Jadi tidak sekedar berbuka saja dengan kurma, tetapi sahurnya juga dengan kurma. Jadi kalau tidak ingin makan atau tidak terbiasa atau merasa tidak enak badannya ketika makan di waktu sahur, makan kurma saja. Atau setidak-tidaknya minum air di waktu itu. Apa yang kita makan, kita konsumsi, itu membawa keberkahan bagi kita. Dan kita mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Karena sebaik-baik mukmin itu sahurnya adalah makan kurma. Karena di dalam kurma itu ada kalori yang bisa mencukupi badan itu untuk berpuasa. Jadi saya sendiri juga begitu. Kalau malam-malam malas makannya, karena setelah pulang tarawih biasanya makan, gitu ya. Masih kenyang gitu. Jadi sahurnya pakai kurma saja lah. Jadi pagi hari masih mencukupi kalori kita untuk berpuasa itu. Sediakan kurma untuk berbuka kita dan sahur kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas itu siapa? Dulu sudah kita ceritakan. Di Anas itu ada orang yang dekat dengan kehidupan Rasulullah, karena Anas itu adalah 10 tahun membantu Rasulullah yang dulu disodorkan oleh ibunya untuk sepenuhnya membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita ambil dari hikmah, dari pelajaran hadis ini, jangan sampai kita meninggalkan makan sahur, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita minum air, seteguk air, atau makan sebiji kurma, maka itu mesti kita laksanakan. Apalagi mendekati waktu subuh, kalau makan kita tidak nututi, ya cukup makan sahur dengan kurma itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yaitu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang terkenal ya di kalangan para sahabat. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan tasakharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kunna ila salati qila kam kana bainahuma qala qadru khamsina ayat. Ini Zaid bin Sabit menceritakan bahwa ia
kami, kata Zaid, pernah sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Tidak hanya berbuka kita bersama-sama, tapi juga sahur juga bisa bersama-sama. Tapi tidak populer di kalangan kita, kecuali saat akhir Ramadan biasanya. Kalau saat akhir Ramadan itu kita biasanya itikaf di masjid. Jadi ketika itikaf itu ada tim, ada panitia yang bisa menyajikan makan sahur bersama di masjid itu. Ini masjid kita ini kan tidak punya pasukan ya. Pasukan untuk penyediaan makan sahur. Kalau masjid itu punya pasukan ibu-ibu, biasanya ya kaopen orang di masjid itu. Ya. Tapi juga ada, saya pernah itikaf di Pacet sana, disediakan itu makan sahur. Tapi ternyata jamaah yang itikaf itu tidak makan sahur di masjid itu, karena rumah-rumahnya dekat. Diberikan makanan kotaan gitu dibawa pulang. Saya sendirian sahur di situ, dibawa pulang. Nanti subuh balik lagi, dibawa pulang sahur, makan sahur. Eman ya. Andai kata bisa sahur bersama-sama ya lebih bagus sih. Padahal sudah disediakan tendanya, mejanya untuk berbuka biasanya di waktu maghrib, tetapi di waktu sahur makanan nasi kotaknya itu dibawa pulang. Tak pikir makan di situ, biasanya makan sendiri di depan masjid itu setelah itikaf. Ini Zaid menceritakan bahwa dia pernah bersahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sahur itu dia kemudian bersama Rasulullah bangkit untuk mengerjakan sholat. Nah, ini sholat yang dimaksud tentunya sholat subuh. Sholat subuh. Lalu Zaid ditanya, berapa lama waktunya antara sahur dan sholat subuh itu? Lalu dia berkata, dia ceritakan lamanya itu kira-kira sama dengan membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, ukurannya. Jadi dulu kan tidak ada jam ini ya, tidak ada jam tangan, tidak ada jam dinding, tidak ada. Jadi ukurannya itu biasanya amalan-amalan. Ukurannya itu kadang-kadang orang sepanjang selama orang memeras susu sapi misalnya itu, atau memotong kambing, lamanya berapa. Ini Zaid ini ditanya, dari sahur dan sholat itu kira-kira jaraknya, lamanya itu kira-kira sama dengan orang membaca Quran 50 ayat. Itu sudah akhir waktu mendekati subuh sahurnya. 50 ayat itu berapa menit? Dengan tempo yang normal. Tidak sampai 25 menit ya. 20 menit ya maksimal. 50 ayat. Anggap saja 20 atau 25 menit. Dengan tartil bacaannya, ada cepat-cepat. Dan itulah waktu sahur itu. Jadi waktu sahur mendekati subuh yang kira-kira 20 menit. Jadi sebelum tarfim gitu ya. Biasanya kan ada tarfim. Itu bukan batas waktu untuk tidak boleh makan sahur. Tarfim itu kan tanda untuk persiapan mendekati waktu subuh. Biasanya imsak gitu ya, disampaikan ya.
Jadi waktu yang disebut dengan imsak di situ bukan berarti lalu kemudian saat itu datang imsak kita tidak boleh makan. Tapi itu tanda persiapan kita sebentar lagi masuk waktu subuh. Ini ya sekitar itu tadi 20 menit. Kalau tarhim itu sekitar berapa menit itu? 10 menit ya, atau 15 menit, 12 menit sebelum masuk waktu subuh. Ini sekitar 20 menit itu, 25-20 menit. Rasulullah itu makan sahur bersama sahabatnya, lalu bersama-sama menunaikan sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu para sahabat dan Rasulullah mengukur waktu itu dengan amal, dengan perbuatan. Lamanya sebuah aktivitas fisik itulah ukurannya, bukan jam. Nah, sekarang ini ya kita ukur dengan, karena kita sudah memiliki waktu yaitu jam kita, ukurannya biasanya jam. Jadi waktu sahur kira-kira 20-25 menit sebelum masuk waktu subuh, mendekati waktu subuh. Kemudian ini sebuah pelajaran kandungan di dalam hadis ini, disunahkan mengakhirkan waktu sahur seperti yang di hadis yang pertama tadi, yaitu sahur itu supaya akhir-akhir waktu mendekati waktu fajar atau subuh, itu mencapai tujuan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, makan sahur. Jadi makan sahur itu boleh bersama, tapi sekarang kita itu langka, masih belum populer. Ayo diundang sahur bersama, itu belum ada. Yang ada itu apa? Buka bersama. Yang ada buka bersama. Ini yang dikaitkan dengan hadis yang terakhir dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Jadi makan sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah yang dari riwayat Amir bin As ini, perbedaan puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi kalau tidak makan sahur itu sama dengan ahli kitab itu, Yahudi, Nasrani. Di kitab mereka itu ada perintah puasa. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Puasanya apa? Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, yaitu agama para nabi-nabi dulu. Nah, itu juga diwajibkan di dalam kitab-kitab suci itu. Sebelum Al-Quran itu perintah puasa. Tapi kebanyakan mereka itu tidak menjalankan kitabnya itu. Nah, cuman kalau ditanya dalam kitab sama kita ini puasa. Dulu saya pernah rapat tentang pendirian tempat ibadah itu yang tidak ada izinnya, lalu rapat di kelurahan. Mereka mengatakan sama kita itu sama-sama tidak makan babi gitu.
Dan ini karena kitab suci mereka melarang makan babi. Sama kita ini. Jadi antara kami dan umat Islam Muslim itu sama, yaitu sama-sama tidak makan babi. Tapi itu tidak dijalankan. Nah, inilah yang berkaitan dengan sahur. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya ini dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan dan kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang diceritakan oleh Tuhan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.